Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali materi fisika, saya mulai dari apa aja yang akan dipelajari baik di semester 1 maupun semester 2 kelas 12. Pertama, bab 1 penggunaan listrik arus searah ya atau disingkat DC, direct current. Kemudian bab 2-nya itu adalah tentang listrik statis atau boleh disebut elektrostatika. Kemudian bab 3 adalah induksi magnet dan gaya magnet atau nanti gaya Lorentz ya. Intinya itu. Kemudian ini mendasari untuk ke bab 4 induksi elektromagnetik. Ya, induksi elektromagnetik. Nah, ini perhatikan ya sebenarnya mudah tapi penjelasannya agak rumit ini ya, induksi elektromagnetik, terutama tentang arah. Bab kelima arus bolak-balik ya atau disingkat AC kalau kalian pernah dengar dari kata alternating current. Kemudian bab ya targetnya sampai bab 5 ini ya. Bab 6 radiasi gelombang elektromagnetik. Ini sifatnya teori, nanti kasih itu aja. Ya saya kasih PowerPoint-nya. Kemudian ya intinya gelombang elektromagnetik itu terutama urutannya sama manfaatnya ya. Jadi spektrumnya. Kemudian yang ini sebenarnya udah masuk semester 2 mulai bab ke-7, tapi saya tarik ya di semester ganjil karena semester genap itu nggak akan mungkin, syukur-syukur bisa kita tarik semua meskipun nanti nilainya di semester 2, yaitu bab 7 relativitas Einstein, kemudian bab 8 efek fotolistrik ya, terus lanjut eh, di semester 2 yang disisakan teknologi digital. Nah, ini biasanya Bapak nggak berikan. Nanti kalian pas di ujian praktek itu mempresentasikan ya, sifatnya teori. Jarang sekali kalau misalnya ada UN itu keluar ya. Belum. Kemudian bab 10 teori atom dan radioaktivitas. 11 itu sumber-sumber energi. Jadi ada 11 KD ya. Nah, termasuk sumber energi ini biasanya juga karena ya mungkin yang dipikirkan adalah energi alternatif ya. Jadi kalau secara teori kalian mengetahui yang dimaksud energi alternatif, maka sasaran saya kalian bisa membuat produk yang paling enggak menggantikan energi alternatif, misalnya sekedar menyalakan pengganti lilin dan sebagainya. Oke, kita langsung aja mulai. Saya akan mulai dari bab 1 yaitu listrik arus searah atau disingkat DC, direct current. Nah, peta konsepnya silakan. Dimulai dari listrik dinamis itu dinamis ya, berarti bicara tentang gerak muatan ya. Definisi arus itu. Jadi arus listrik. Nanti larinya di bab 1 ada arus searah, artinya arusnya memang searah. Kemudian ini masuk ke bab 5 ini ya nanti atau KD5 arus bolak-balik 6 setelah mempelajari induksi elektromagnetik itu dasarnya arus bolak-balik. Memang arusnya itu bolak-balik ya. Nah, kemudian bicara arus ini melewati sebuah penghantar atau disebut sebagai konduktor ya yang dapat mengantarkan listrik. Karena ya saya bilang semua benda itu punya sifat kelistrikan, maka kuat enggaknya itu tergantung dari hambatan ya. Jadi jenis nanti ada disebut sebagai jenis hambatan, yaitu sifat dapat mengantarkan listrik ya, mana yang paling bagus. Kemudian disebut sebagai hambatan atau resistivity ya. Nah, dari hambatan ini akan menentukan nilai kuat arus dan tegangan. Biasanya kita cari ini untuk kuat arus dan tegangan atau beda potensial, itu digunakan hukum yang dipakai pertama hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Jadi untuk bab 1 ini sasarannya kita dapat menggunakan hukum Ohm ya, prinsipnya itu hanya satu rumus. Saya kira rumus seharusnya nggak masalah ya. V sama dengan I kali R itu saja. Tapi penggunaannya ketika kita menghitung I pakai V yang mana, pakai R yang mana. Nah, nanti dilatih hubungannya rangkaian
ya seri paralelnya. Terus kalau hukum Kirchhoff pada dasarnya itu juga menentukan kuat arus, ya, termasuk beda potensial juga. Tapi ini lebih lengkap, bisa menentukan arah arusnya juga ya. Jadi kita bisa melacak arah arusnya. Oke, ya kita langsung mulai dari pengertian arus listrik. Apa itu arus listrik? Ya, itu adalah muatan yang mengalir dalam suatu pengantar. Ini cepat aja, saya kira di SMP juga sudah dipelajari. Nah, namanya muatan itu kan ada elektron, ada proton ya. Muatan disebut sebagai muatan negatif, elektron, muatan positif. Cuma nanti saat menghitung tanda minus ini nggak usah dipakai ya. Jadi langsung aja arus yang mengalir. Nah, kan bisa beberapa elektron atau beberapa jumlah proton yang mengalir ya. Maka nanti simbolnya itu jumlah atau besaran, yaitu saya tulis, ada bedakan antara Q besar dan Q kecil ya. Q kecil untuk satu elektron atau satu proton, kalau Q besar itu untuk seluruh ya jumlah elektron atau proton yang mengalir. Nah, tadi bicara tentang arah arus. Kalau I itu disebut sebagai kuat arus ya, yaitu menyatakan banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penghantar per satuan waktu. Berarti kita definisikan I itu sama dengan, saya pakai simbol Q besar, per T. Q itu dalam kolom, T itu waktu, berarti sekon per waktu, kolom per sekon ya. Nah, kalau per sekon itu biasa ditulis ampere sesuai dengan penemunya. Ya, Q-nya itu sama dengan N kali Q kecil. Q kecilnya tadi satu elektron atau satu proton. Nah, N-nya itu banyaknya elektron atau banyaknya proton. Ini Q-nya, I-nya kuat arus, T-nya waktu dalam detik, Q-nya besar muatan listrik ya, Q besar. N-nya itu banyaknya elektron. Kemudian tadi Q-nya udah saya tulis di awal, yaitu proton, Q kecil ya, proton atau elektron. Ya, tadi udah disampaikan. Contohnya, ya, arah arus dulu. Ini untuk arah arus penting diketahui, terutama nanti ketika kita bicara tentang medan magnet ya. Bahwa arah arus itu seperti halnya air mengalir dari tinggi ke rendah, tidak mungkin dari rendah ke tinggi. Nah, tingginya di sini bukan posisi ya, tetapi potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kemudian kalau yang bergerak ini, ada yang beranggapan yang mengalir itu adalah proton, muatan positif, ada juga yang beranggapan yang mengalir itu elektron. Mungkin nggak usah diperdebatkan karena elektron sangat kecil, nggak bisa dilihat, sehingga ya kita ada definisi pertama, kalau yang bergerak itu elektron, maka arah arus itu berlawanan dengan arah gerak elektron. Jadi kalau gerak elektronnya ke utara, maka arah arusnya ke selatan, gitu ya. Kemudian kalau yang bergerak itu adalah proton, maka kalau protonnya itu gerak ke utara, maka arusnya juga bergerak ke utara. Berarti searah dengan arah gerak proton. Oke, tentu saja di dalam satu penghantar. Nah, ini contohnya, kamu bisa lihat baterai kalau dihubungkan dengan kawat. Nah, yang atas itu potensial tinggi, ini potensial rendah. Maka, nah ini yang bergerak itu apakah proton atau elektron? Sekali lagi nggak usah diperdebatkan. Tapi kalau misalnya yang bergerak elektron, ini dari atas ke bawah, maka arah arusnya itu ke sini ya. Berarti dari positif ke negatif. Oke ya. Ya. Atau boleh saya gambarkan. Nih. Kalau ada, ya prinsipnya harus ada perbedaan ya. Kalau nggak ada perbedaan jumlah elektron proton itu nggak ada arus ya. Arah arus ya mengalir dari, ya ini gerak, ditunjukkan gerak elektronnya dari sini ke sana, bergerak elektron. Ya banyak yang menganggap memang yang bergerak itu elektron gitu kan, berarti arah arusnya ke sini. Oke. Tapi kalau nanti ada yang mendefinisikan yang bergerak itu proton,
Kalau protonnya bergerak sini, ya arah arusnya juga ke sini. Ya, itu langsung aja ke contoh soal ya. Soal 1. Penampang penghantar dilewati elektron sejumlah. Nah, ini tolong 4 kali 10 pangkat 20. Tidak ada satuan kan? Itu adalah N ya. Jadi N-nya 4 kali 10 pangkat 20 besar dalam waktu 8 sekon. Berarti T-nya 8 sekon. Yang ditanyakan, saya tanya 2 itu berapa banyaknya elektron. Kemudian yang B, kuat arus listriknya yang melewati sebuah pengantar berapa. Ya, ini diketahui, tapi nanti kalian harus hafal ya, karena ini sudah saya anggap sebagai pengetahuan umum ya. Umum, namanya pelajar harus tahu ini. Ya, N-nya 4 kali 10 pangkat 20, kemudian T-nya 8 sekon. Kemudian ditanyakan, pertama kita harus mencari Q, kemudian baru tahapannya, I-nya dapat, Q-nya diperoleh, Q besar ya. I itu sama dengan Q per T. Nah, kita lihat, berarti Q sama dengan dari N kali Q kecil. Q kecilnya, nih tanda minusnya nggak usah saya pakai ya. N-nya 4 kali 10 pangkat 20, kemudian Q kecilnya 1,6 ya. Meskipun ini elektron, min-nya nggak usah ditulis. Kali 10 pangkat min 19. Dapat 64 kolom. Oke. Nah, baru kita bisa mencari berapa arusnya. Watt arus ya. Q per T sama dengan Q-nya 64, T-nya 8. Dapat 8 ampere. Gampang kan? Ini SMP udah sama seperti ini. Ya, berikutnya soal yang kedua. Muatan sebesar 4 kolom melewati penampang pengantar dalam waktu 2 sekon. Ketika beda potensial 8 volt diberikan pada ujung-ujung penghantar, berapa hambatan dari pengantar tersebut? Nah, kita lihat, berarti ini sudah Q besar ya, 4 kolom, muatan sebesar gitu. Tidak disebutkan elektron ya, atau proton. T-nya 2 sekon, V-nya 8 volt, ditanyakan berapa R hambatan. Nah, simbol R, nanti gambarnya, satuannya adalah ohm ya. Oke, tahapan pertama, definisi arus, kuat arus, Q per T. Langsung aja, Q-nya 4, T-nya 2, 8 ampere. Nah, ini udah menggunakan nanti hukum ohm itu V sama dengan I kali R ya. Nah, nanti kita belajar kalau udah ke rangkaian. Tapi ini hanya saya kenalkan rumus, V sama dengan I kali R. Di SMP juga sudah itu. Berarti kalau mencari R kan jadi V per I ya. Dapat V-nya 8. Ya, V-nya 8. Kemudian I-nya diperoleh dari sini 8 yang bawah ini, dapat 1 ampere. Oke. Sekarang sumber tegangan kamu baca sendiri sekilas saja ini. Artinya sumber tegangan itu adalah yang bisa membuat beda potensial ya, sehingga ada aliran elektron atau aliran proton. Nah, ini intinya membuat ada perbedaan potensial. Supaya arus listrik dapat mengalir dalam suatu pengantar, pada ujung-ujung pengantar itu harus ada beda potensial. Oke. Ya. Alat yang dapat mengadakan selisih atau beda potensial tersebut disebut sebagai sumber arus listrik, simbolnya E, epsilon E. Ada beberapa sumber tegangan, elemen primer, sumber tegangan tidak dapat diisi ulang kalau primer itu. Jenisnya ada elemen volta, satu, terdiri dari komponennya ya, larutan asam sulfat tenser, kemudian itu ada apa ya, ini itu adalah lempeng seng, terus di sini ada dipilih namanya adalah tembaga. Ketika dimasukkan dalam satu asam larutan, maka akan ada perpindahan elektron sehingga muncullah arus. Jadi kalau dihubungkan dengan ya itu galvano, menunjukkan ada pergerakan, bahwa ada aliran arus ya. Nah, yang berikutnya ya, prinsip kerjanya kamu baca sendiri. Ada elemen kering, batu baterai gitu ya. Ini prinsipnya di dalam ini adalah
ya, di atas kutub positif, yang ujungnya nonjol itu, kemudian yang agak cekung itu kutub negatif disebutnya. Bagian-bagiannya, pertama di dalam itu ada yang namanya batang karbon, hitam warnanya, kemudian eh, dibungkus dengan seng di luarnya biar ada perbedaan muatan itu, kemudian dicampur, ya, seng itu dipisahkan dengan tadi batang karbon itu ada campuran salmiak, makanya kalau bekerja kadang terus reaksinya sampai warna kuning itu ya, ya entah bahaya atau enggak, katanya itu zat radioaktif ya. Nah, kemudian ya alirannya untuk negatif bergerak ke atas, maka arah arusnya dari positif ke negatif arah arusnya. Ya, elemen kering, baca sendiri aja prinsip kerjanya. Elemen sekunder ada aki, ya, silahkan ini baca sendiri. Untuk yang akan datang, biar kita cepat, itu bahas tentang hukum ohm dan hambatan listrik, terutama dalam rangkaian seri paralel. Oke, terima kasih, sampai ketemu di bagian hukum ohm dan hambatan listrik. Bye bye.